bahwa ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra, itu leher Nabi terasa tercekik. Ya, tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Tapi Cinanya udah banyak di negeri kita, balik lagi. Slogan, aja ngaku wong Banten lamun ora bisa maca Quran. Nanti hari kiamat Al-Quran akan menolong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sikap, kembali lagi di podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bersama saya Musyafah Ali Sauluddin selaku host pada episode kali ini. Sobat Sikap, kali ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan tentunya bulan yang sangat istimewa karena di dalamnya terdapat peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dalam peristiwa itu kita akan membahas dalam episode kali ini tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad, kenapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dan yang paling penting adalah apa relevansinya untuk kita pada hari ini, khususnya mahasiswa dan generasi muda. Nah, hari ini Sobat Sikap, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan sudah kompeten dalam bidangnya, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Itang, MAG. Langsung saja kita sapa kepada Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebaliknya semoga Ustadz juga sahabat Sikap semua dalam keadaan yang sama. Alhamdulillah. Bapak masih puasa? Masih puasa terus, jangan sampai puasa ini mengendorkan kita untuk melaksanakan tugas segalanya. Iya. Bapak, jadi kita akan berdiskusi tentang peristiwa nuzulul Quran. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Mohon untuk dijawab ya, Pak. Insya Allah. Ya. Jadi Bapak, untuk pertanyaan pertama, sebetulnya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan nuzulul Quran? Dan kenapa peristiwanya sangat penting dalam sejarah umat Islam? Baik. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Sikap, apa yang ditanyakan nuzulul Quran, di mana diturunkannya Al-Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, yang pada saat itu Nabi berusia 40 tahun, di tahun 610 Masehi di Gua Hira. Wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu kemudian Al-Quran ditutup dengan surat yang terakhir turun, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Tetapi ada perbedaan pendapat, Pak Ustadz. Ada yang mengatakan terakhir turun surat Al-Baqarah 281 tentang dikembalikannya manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang berpendapat yang terakhir turun itu adalah surat Al-Baqarah 278 tentang riba, tinggalkan sisa riba. Tetapi pendapat yang paling masyhur adalah surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan kuridhoi Islam sebagai agamamu. Dan tentu dalam hal ini
eh, proses Al-Quran itu diturunkan tentu dengan berbagai macam, akan tetapi nuzulul Quran itu menjadi momen yang sangat bersejarah dalam Islam. Kenapa demikian? Karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai pedoman hidup bagi manusia. Seyogyanya setiap yang diciptakan itu ada petunjuk, ada pedomannya. Ketika mobil diciptakan, motor diciptakan, itu ada petunjuk pemakaiannya, itu pedoman. Agar apa? Agar tidak rusak, agar selamat. Jadi kalau manusia ingin selamat, maka hendaklah berpedoman kepada Al-Quran. Dan ini tentu ditegaskan dalam hadis Nabi, taraktu fikum amroini lan tadilu abadan fa in tamasyaktum bihima kitaballah wa sunnata rasul. Jadi ketika Nabi wafat itu tidak meninggalkan harta benda yang banyak, tidak meninggalkan emas permata, tidak meninggalkan rumah mewah, tanah yang luas. 2 perkara saja yang ditinggalkan. Untuk kita umatnya, kata Nabi, kalau kamu berpegang kepada kedua ini, niscaya akan selamat selamanya, baik dunia maupun akhirat. Apa kedua itu? Adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasul, dan sunnah Nabi, yaitu hadis. Jadi Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita jalan yang lurus, hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Juga sebagai pembeda mana yang baik, mana yang buruk, mana yang haram, mana yang harum, mana yang batal, mana yang betul. Begitu, Ustaz. Masya Allah. Jadi Al-Quran tersendiri menjadi pedoman hidup untuk kita ya pada Ya, hari ini. betul. Lanjut Pak, waktu itu bagaimana proses diturunkannya Al-Quran kepada baginda Nabi Rasul? Iya, sesungguhnya kalau kita lihat lebih jauh, Al-Quran itu secara garis besar ada 3 tahapan turunnya. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, seluruh isinya itu ke Lauhil Mahfud. Di mana Lauhil Mahfud itu tempat yang sangat terjaga, terpelihara, tidak rusak, abadi. Itulah Lauhil Mahfud. Lalu kemudian pada tahapan kedua, dari Lauhil Mahfud Allah turunkan ke Baitul Izzah. Itu tempat kemuliaan. Penduduknya pun suci, langit pertama, penduduk langit, ahli ibadah, para malaikat. Al-Quran tersimpan di sana. Dan itu turun pada malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian pada tahapan yang ketiga, baru diturunkan oleh Allah ke bumi kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutawatir tentunya. Nah, ada beberapa Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril dengan berbagai cara. Nah, ini proses ya penerimaan wahyu. Ada malaikat yang menampakkan wujud aslinya. Itu sayap malaikat itu panjangnya itu antara timur dan barat, masyrik dan maghrib, ada 600 sayap malaikat dan bulu-bulunya pun bersinar. Lalu kemudian datang malaikat Jibril dan memberikan wahyu. Ada lagi diawali dengan bunyi lonceng yang sangat memekakkan telinga. Lalu kemudian ada suara gemuruh seakan badai itu akan datang. Nah, ini yang dialami pada saat itu yang paling berat oleh Nabi, lalu malaikat Jibril datang dan diterimanya wahyu itu. Ada lagi yang melalui mimpi, ada lagi yang melalui langsung ke dalam lubuk hati Nabi Muhammad, langsung diterima wahyu itu. Itu Ustaz. Baik Ustadz, jadi proses nuzul Quran itu melalui 3 tahapan ya tadi. 3 tahapan, betul. Nah waktu itu
Bapak sudah memberitahu bahwasanya wahyu yang pertama itu melalui malaikat Jibril. Nah, apa pesan yang terkandung dalam wahyu pertama Iqra ya Pak? Dan bagaimana relevansinya untuk generasi muda pada hari ini? Ya, Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan secara berangsur-angsur selama 23 tahun dengan rincian 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Surat yang pertama kali turun tuh surat Al-Alaq. Iqra, bacalah. Nah, kalau apa makna yang terkandung? Jadi ketika Nabi mengucapkan ya dan mengikuti kata-kata malaikat itu tidak mudah. Ketika malaikat berkata, "Iqra, bacalah." Apa yang kata Nabi katakan? Madza aqra? Apa yang saya baca? Iqra, bacalah. Ya. Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Yang disinilah Ustadz, bahwa ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra, itu leher Nabi terasa tercekik. Kedua, Iqra, semakin tercekik. Ketiga, Iqra, tambah-tambah. Lalu kemudian secara perlahan-lahan Nabi mengikuti apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril sampai tuntas dari ayat 1 sampai ayat 5. Nah, artinya apa? Ini pesan kepada kita, para pemuda, bahwa belajar Quran itu memang harus dipaksa. Harus dengan kemauan yang kuat. Nabi saja kita lihat. Ya, yang gurunya malaikat, pembimbingnya Allah Subhanahu wa taala. Dipaksa begitu. Makanya ustadz-ustadz dulu tuh kalau mengajarkan Al-Qur'an dipaksa itu kan tangan kanan nunjuk Quran, tangan kiri yang dipegang penggaris. Nggak bisa, maksudnya sedikit lah gitu disabet. Tapi jangan diterapkan sekarang, ini bahaya. Nah, seperti itu. Nah, kata Iqra, bacalah. Ini ayat Quran kan ada kauliyah, ada kauniyah. Sekarang kita hanya membaca kauliyah, bentuk teks, bentuknya mushaf. Tapi jarang kita membaca secara kauniyah. Sehingga kita ketinggalan, begitu. Alam ini mesti kita baca. Kita lihat Cina itu sudah sangat pesat kemajuannya. Sudah bisa menciptakan matahari kan. Kalau kita baru bisa menciptakan telur mata sapi. Ya kan, itu kereta cepat itu kan, boleh Cina begitu kan. Maka kita suruh belajar ke negeri Cina gitu kan. Ya, tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Tapi Cinanya udah banyak di negeri kita, balik lagi. Nah, akhirnya belajar ekonomi pun ketinggalan gitu kan. Semua kita belanja ke orang Cina, AC, ya kan, material begitu kan. Nah, ini kuasai ya ilmu. Nah, jadi kalau sudah kita membaca, nah tentu sudah ilmu itu akan kita dapat. Jadi kalau kita ingin menguasai dunia harus dengan ilmu. Menguasai akhirat juga harus dengan ilmu. Dan kalau kita ingin menguasai keduanya, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi, harus juga dengan ilmu. Wahai para pemuda, kuasai ilmu. Setelah ilmu, baru teknologi. Hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan teknologi akan bertambah. Begitu. Begitu Pak Ustadz. Masya Allah. Ya. Pak Ustadz, waktu itu kan wahyu pertama yang diturunkan itu ayat Iqra ya. Nah, kenapa ayat tersebut diturunkan di bulan Ramadan? Apakah ada makna di balik itu? Ya, jadi dalam kajian ciptaan Allah itu ada kemuliaan di antara yang mulia. Waktu yang paling mulia adalah waktu subuh. Hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Dan bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Maka disitulah Al-Quran diturunkan.
Atakum Ramadan sayyidus suhur pamarhaban bihi wa ahlan. Ja'a syahrus syam bil barokah fa akrim bih min jairin huwa atin. Telah datang bulan Ramadan. Adalah raja dari segala bulan. Selamat datang kepadanya. Selamat datang bulan puasa yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Alangkah mulianya tamu yang datang itu. Maka bulan Ramadan ini disitulah ya keberkahan. Kita lihat 10 hari pertama itu bulan rahmat, 10 hari kedua bulan ampunan, 10 hari ketiga bulan bebas dari api neraka. Itskum minan nar. Setan pun dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Bahkan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Quran, dan Lailatul Qadar itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Jadi begitulah prosesnya Pak Ustadz, bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Setelah Al-Quran pertama kali diturunkan, Pak Prof, bagaimana kondisi masyarakat Arab pada saat itu? Ya, ini kan kita lihat kenapa Nabi di Gua Hiro menerima wahyu itu. Kenapa enggak di masjid? Karena memang waktu itu masjid belum ada. Dan kemudian Nabi Muhammad ke Gua Hiro itu sesungguhnya ingin meninggalkan hiruk pikuknya kebejadan moral bangsa Arab Mekah pada saat itu. Kita lihat kan ketika Al-Quran diturunkan Nabi ke Gua Hiro, itu masyarakat jahiliyah menyembah berhala, kita lihat. Lalu kemudian riba merajalela, perjudian, perjinahan. Bahkan kalau ada bayi yang lahir itu perempuan, itu dianggap sebagai aib. Itu kaum jahiliyah begitu. Karena sebagai aib, begitu ketahuan lahir anak perempuan, dibunuhnya. Tapi setelah Islam datang, dibawa oleh Nabi Muhammad, diangkat derajat wanita itu sampai 3 kali lipat dibanding ayah. Tuh makanya dalam Al-Quran ada surat An-Nisa, surat perempuan. Surat Ar-Rijal nggak ada. Ini kita lihat jari ini ada yang namanya ibu jari, bapak jari nggak ada. Ada ibu kota, bapak kota nggak ada. Kita selalu memperingati hari ibu, hari bapak nggak populer. Nah, begitu Pak Ustadz. Ya, seperti itu. Baik Pak Ustadz, apa hikmah dibalik diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur dalam 23 tahun? Ya, jadi pertama itu supaya Nabi mudah untuk menghafalnya. Ketika Al-Quran itu diturunkan, diterima oleh Nabi, dihafal oleh Nabi, lalu kemudian disampaikan kepada yang terdekat, yaitu istrinya, dan dihafal, lalu disampaikan kepada para sahabat, dan disampaikan lagi kepada para sahabat yang lain. Jadi, agar mudah menghafalnya, bahkan Nabi memberikan kelonggaran kepada para sahabat-sahabat untuk membaca, menghafal Al-Quran sesuai dengan dialek bahasa masing-masing. Nah, sehingga walaupun ya ketika membaca Al-Quran bahasa daerahnya ke bawah-bawah, begitu. Kita lihat sekarang juga orang Jawa membaca Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin. Orang Jawa baca Quran, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang Banten baca Quran, wa fil akhirati hasanah. Apa orang Banten baca Quran? Wa fil akhirati kasanah. Tuh, hasanah jadi kasan, Ahmad jadi kamad, begitu kan? Ya, jadi inilah dialek bahasa. Nabi memberikan kebebasan. Maka ketika ada yang membaca wadduha, wadduhi, wadduhe, nah jadi itu. Jadi itu pengaruh bahasa.
Pada saat itu Nabi memberikan kebebasan. Kayak orang Jakarta dengan orang Jabotabek, orang Bekasi, orang Tangerang mau kemana? Orang Jakarta mau kemana? Iya ya, iye ya. Sama orang Banten dengan orang Cirebon. Di sini lake, di sini laka, di sono laka. Begitu. Ora, nah itu kan. Jadi itu pengaruh bahasa. Dan Nabi pada saat itu memberikan penghargaan kepada orang yang membaca Al-Quran dengan baik. Menulis dengan baik, menghafal dengan baik. Rasulullah berikan penghargaan. Bahkan tawanan-tawanan perang saat itu, dia akan bebas kalau dia dapat membaca, menulis, menghafal Al-Quran dengan baik. Itu Pak Ustadz. Kemudian Al-Quran itu turun dengan konteks sesuai dengan jawaban-jawaban yang harus dijawab di masyarakat. Seperti ayat tentang riba. Pada saat itu kaum jahiliyah bertanya ya dan menyamakan bahwa antara riba dengan jual beli itu sama. Lalu Allah yang jawab langsung, turun surat Al-Baqarah 275, wa ahalallahul bai'a wa harramar riba, bahwa jual beli dengan riba itu tidak sama. Nah, begitu Pak Ustadz. Baik, Bapak waktu itu kan baginda Nabi menyuruh para sahabatnya untuk menghafalkan Al-Quran, tapi tidak menghimbau untuk Al-Quran itu ditulis dalam bentuk mushaf. Nah, lalu ditulis dalam bentuk mushafnya itu direalisasikan pada masa Khalifah Abu Bakar ya Pak Ustadz. Nah, kenapa Nabi tidak menghimbau untuk para sahabatnya menulis Al-Quran? Iya, karena memang pada saat itu Nabi sudah menerima wahyu tersebut dan dihafal juga oleh para sahabat-sahabat yang lain. Lalu kemudian pada saat perang itu banyak yang gugur para penghafal-penghafal Al-Quran itu. Lalu ada ide ya Al-Quran ditulis ya di zaman Rasul itu dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan pelepah kurma, di batu, di tulang, di daun, begitu. Lalu kemudian besar-besaran membuat sebuah tim pada zaman Abu Bakar. Ini pun didukung oleh Umar bin Khattab ya. Saat itu Zaid bin Sabit sebagai ketua timnya Al-Quran. Lalu kemudian dikodifikasikan, ditulis. Lalu kemudian pada zaman Utsman bin Affan ini besar-besaran sampai Al-Quran itu belum ada titik ya yang diprakarsai oleh Abu Aswad Ad-Duali, lalu kemudian Nasr bin Asim sampai kepada Khalil bin Ahmad, sehingga Al-Quran ada tanda-tanda baca, titik dan sakal sampai sekarang yang kita lihat sekarang ini. Begitu Pak Ustadz. Baik Pak Prof. Pak Prof, di zaman sekarang kan semuanya serba digital ya. Nah, bagaimana kita sebagai generasi saat ini untuk memaknai peristiwa nuzulul Qur'annya tuh tidak hanya sekedar bentuk seremonial saja. Dulu sebelum ada listrik, rumah pun masih terbuat bilik, lampu pun masih lampu kletik. Al-Quran pada saat itu, apalagi kalau ba'da subuh, ba'da maghrib, Al-Quran itu menggelegar. Sahut penyahut dari rumah ke rumah, dari surau ke surau, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid. Tetapi begitu setelah ada listrik, nyaris tak terdengar. Yang terjadi pada subuh bukannya baca Quran, baca Quran, baca koran. Koran nggak apa-apa dibaca, Quran jangan ketinggal. Waktu maghrib bukan pengajian, nyanyian setelah ada listrik. Apalagi sekarang ada HP kan, begitu. Nah ini tantangannya lebih besar lagi. Ya, saya mau tanya saja begini, di bulan Ramadan ini kira-kira yang paling kita banyak baca Al-Quran apa WA? Nah ini jawabannya sendiri dah. Ya. Iya, sahabat sikap tuh yang menjawab. Lah, kalau kita bangun tidur, kira-kira yang dipegang Al-Quran apa HP kira-kira pertama kali?
Ada orang nikah, ya, mas kawinnya sebuah kitab suci Al-Quran. Begitu selesai nikah ditaruh di atas lemari. Sampai makbul tuh Quran, ditepak ngebul. Kenapa? Karena nggak pernah dibaca, begitu. Jadi dalam situasi sekarang ini, teknologi yang canggih, kita harus bisa mengendalikan Al-Quran. Mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Kalau kita dikendalikan, ya tentu kita tidak bisa ya dekat dengan Al-Quran. Tapi kalau teknologi itu bisa kita kendalikan dimanapun, kapanpun. Wong Al-Quran ada di aplikasi HP. Itu selalu kita baca Al-Quran. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Nah, begitu Pak Ustadz. Pak Prof, apa perbedaan antara membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Jadi kepada sahabat sikap, Al-Quran itu pertama harus dipelajari. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan serta mengamalkan Al-Quran. Nah, setelah Al-Quran itu dipelajari, dibaca, begitu. Ya kan? Dibaca Al-Quran itu. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti. Ya. Yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Sebab nanti Al-Quran itu di hari kiamat akan menjadi penolongmu. Jadi cara membaca Al-Quran itu juga bervariasi. Ada yang disebut dengan tata tertib membaca Al-Quran, maratibut tilawah. Pertama, Al-Quran dibaca itu secara tahqiq. Tahqiq itu untuk pemula. Orang yang baru belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi tahap yang kedua. Itu tartil. Tartil itu lebih cepat dari tahqiq. Nah, ini dibaca pada saat MTQ, pada saat nuzulul Quran, Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Itu dibaca secara tartil. Ada tahapan ketiga yaitu tadwir. Ya, bacaan sholat. Nah, etikanya begitu. Bacaan sholat bacanya tadwir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bacaan sholat. Jangan mentang-mentang jadi imam dia seorang qori dilagukan kayak MTQ begitu. Nah, ini tidak pada tempatnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu lihat ke belakang kabur semua jamaahnya. Nah, ini ya, tidak pada tempatnya. Ada yang keempat namanya hadr. Ini lebih cepat dari tadwir. Ini biasa yang dibaca pada saat kita riungan baca Yasin begitu. Orang-orang yang menghafal Quran, Yasin. Wal Qur'anil Hakimi innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Nah, itu hadr. Dan kalau Quran dibaca secara berjamaah, yang kelima itu namanya jam-jama begitu. Itu Pak Ustaz. Pak Prof, boleh dijelaskan bagaimana peran mahasiswa atau generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Al-Quran di tengah tantangan zaman? Iya. Saya kutip dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga dan yang memeliharanya. Nah, di sana ada 5 domir mutakalim ma'al ghair. Inna kami, nahnu kami, nazalna kami, wa inna kami, lahu kami. Jadi menurut Quraisy Shihab bahwa kalau sudah banyak di situ ada domir mutakalim ma'al ghair, artinya
Al-Quran itu terpelihara juga dengan bantuan tangan-tangan manusia. Nah, artinya siapa lagi kalau bukan kita? Wahai generasi muda, sahabat sikap, mari kita jaga nilai-nilai Al-Quran itu. Kita pelajari, kita baca, kita dengarkan, kita amalkan. Sebab mendengarkan Al-Quran itu banyak sekali faedahnya. Hasil penelitian Dr. Cody di Amerika Serikat, di Florida sana, bahwa hasil penelitian itu ketika Al-Quran itu diperdengarkan, 97% itu membawa ketenangan jiwa dan menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. Ahmad Salim yang sudah dipublikasikan hasil penelitiannya di Universitas Boston, Amerika. Jadi dia meneliti Al-Quran diperdengarkan yang bahasa Arab, tetapi bahasa Arab yang bukan Quran. Maka Al-Quran yang utuh dibaca itu 65% mendatangkan ketenangan jiwa, dan Al-Quran yang bahasa Arab yang bukan Al-Quran itu 35%. Nah, ini berarti 65% membawa ketenangan jiwa bila didengarkan. Dr. Nur Hayati tahun 97 meneliti juga dari Malaysia bahwa Al-Quran diperdengarkan kepada bayi yang baru berusia 48 jam lewat kaset, maka itu dapat memberikan ketenangan kepada bayi itu, maka bayi pun tersenyum. Mari kita jaga nilai-nilai Al-Quran. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, begitu Ustaz. Pak Prof, boleh berikan closing statement-nya untuk kita sebelum kita tutup podcast kali ini? Terutama buat bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dilipat gandakan pahalanya, terutama dalam membaca Al-Quran. Banten ini terkenal dengan pusat religi. Jadi kalau orang ingin belajar agama, itu bukan lihat Indonesianya, lihat Bantennya. Sebagaimana orang mau wisata, tidak lihat Indonesianya, lihat Balinya. Di Banten itu ada gudang kori dan koriah, yaitu di Serang. Serang sebagai gudang kori dan koriah. Di Serang maka berdirinya UIN, Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka ada slogan aja ngaku wong Banten lamun ora bisa maca Quran. Karena kita di UIN aja ngaku mahasiswa UIN lamun ora bisa maca Quran. Hari gini nggak bisa baca Quran, ketinggalan. Nah, begitu Pak Ustadz. Ke bulan Ramadan jangan lupa membeli korma. Dimakan manis rasanya saat berbuka. Di bulan Ramadan, mari Quran kita baca. Insya Allah nanti hari kiamat Al-Quran akan menolong kita. Begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Sikap, tak terasa perbincangan kita sudah mencapai penghujung episode pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Dr. Haji Itang, MAG, yang sudah membersamai kita dan sudah menyampaikan ilmu dan pengalamannya. Semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Sobat Rabbal Sikap, Alamin. kita tutup podcast hari ini. Saya Musyafah Ali Sauluddin selaku host pada hari ini. Kita tutup dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.